dua anak ini menjadi anak yang soleh, syaratnya ada, bukan hanya doa. Mas Hafiz juga harus mendidik dua anak dengan baik, dengan benar-benar serius. Di zaman sekarang namanya era revolusi 4.0, revolusi 04. Apa itu? Yaitu digital. Digital ini manfaatnya sangat besar. Sangat besar. Ada YouTube, adanya Google. Google itu apa saja ada. Kitab nopo mawon wonten. Tafsir, hadis, fikih, usul fikih, ilmu kalam, tarikh, sejarahnya siapa saja ada. Sejarahnya Sunan Gunung Jati, Prabu Kian Santang, Rara Santang, Subang Larang, wonten juga ada. Namanya Dr. Rihab Said Agil. Wonten juga anak saya. Lahir tahun sekian, dia dokter di jurusannya apa. Jadi manfaatnya besar sekali. Perpustakaan boten butuh lemari-lemari nyimpan kitab, boten. Cukup dibawa di iPhone, HP, sudah mencakup beberapa kitab yang kita butuhkan. Syair, sastra, balaghah, ada semua. Madaih Nabawiyah, Burdah, Sindurul, Barzanji, Deba, wonten teng Google. Saya betul loh. Saya. Mu anak elek ada jeleknya. Jenengan ningali selama saya di YouTube. Nanti pernah ningali selama saya di YouTube banyak lah. Tapi setelah selama saya habis ada iklan obat kuat. Gimana? Sembunyi sering nonton ini. Obat kuat gak apa-apa. Iklan obat kuat monggo ya, bagi orang tua butuh lah. Tapi gambarnya yang haram dilihat. Kalau kita melihat gambar itu, kita di akhirat nanti akan jadi saksi. Kamu nonton perzinaan, kamu akan jadi saksi bahwa dia itu berzina. Kalau kita ikut nonton, ikut melihat, kita akan jadi saksi perbuatan zina yang ada di YouTube itu. Oleh karena itu, ada YouTube suatu tantangan yang sangat luar biasa. Ini prihatin anak kita, cucu kita, entah seperti apa nanti. Entah bakalnya seperti apa nanti di masa depan. 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, yang sejak kecil sudah pegang HP, akan jadi apa? Wallahu a'lam. Tapi bisa kita jawab. Jangan khawatir, jangan takut. Kalau anak kita betul-betul dididik agama dengan benar, terutama dipesantrenkan, insya Allah akan selamat. Percaya betul? Pesantren satu-satunya Al-Hisnul Hasin, benteng yang kokoh untuk memelihara, mengembangkan, meningkatkan tafaqquh fiddin dengan ta'alim mabadi ahli sunnah wal jamaah. Pesantrennya pun harus pilih pesantren ahli sunnah wal jamaah. Jangan pesantren Zaitun, jangan. Nanti Zaitun salah nanti. Atau Iskaliman, pesantren Iskaliman, pesantren Bukhari Muslim, pesantren As-Sunnah di Cirebon, itu pesantren radikal, Wahabi. Nah kita pesantren anak kita di pesantren yang sudah jelas sanadnya. Lirboyo, Ploso, Monggol, Tebu Ireng, Denanyar, tambah beras, Kempek, Gen Pulau, Gen Adikulat, Kempek, Buntet, Babakan Juaringin, Tegarejo, Monggo, Rembang, semua itu pesantren yang merupakan benteng ajaran ahli sunnah wal jamaah. Ada yang kritik pesantren itu sudah enggak nyambung dengan kebutuhan zaman saiki, dan relevan. Yang diajarkan kitab kuning, kitab wis buruken zaman kuno, wis ora pantes diwaca zaman saiki. Soalnya si maca ente, si moco ente nggak ngerti, cuma yang baca saya. Kalau baca saya masih nyambung Pak. Ajaran pesantren, kalau saya baca, diterapkan, dipraktekkan untuk membangun masyarakat Pangandaran masih sangat relevan. Dengarkan, ada kitab namanya Fathul Mu'in. Kamu namanya? Karangan Syekh Muhammad Zainuddin Al-Malibari. Malibari itu provinsi Kerala, India Barat. Dia itu orang India.
Bunyinya begini, kalau di Lirboyo untuk ujian di Lirboyo masuk ke Alia itu baca fatwain gundulan. Kalau bisa lulus, kalau nggak bisa nggak lulus. Bacanya sulit. Bunyinya begini antara lain. Faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u darari ma'sumin musliman kana aw ghaira muslimin bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa tamanid dawa'i wa ujrati tamrid. Coba ini saya terangkan, kalau diamalkan, dipraktekkan untuk membangun masyarakat Pangandaran, cocok nggak? Coba relevan tidak kalau saya artikan? Pasal ini menjelaskan jihad Fatul Mu'in bukan jihadnya teroris. Jihad hukumnya fardu kifayah, minimal harus dilaksanakan sekali dalam 1 tahun, minimal, paling tidak setahun sekali. Jihad ada 4 macam. 1, itsbatu wujudillah. Dalam syarahnya dikatakan iqamatu hujajin diniyatin naqliyatan kanat au aqliyah itsbatu wujudis shani'. Bagaimana membangun masyarakat Pangandaran yang beriman kepada Allah. Jihad first number. Jihad nomor 1 adalah bagaimana masyarakat Pangandaran semuanya, yang kaya, yang miskin, yang pintar, yang nggak pintar, semuanya, yang pejabatnya, yang rakyat biasa, beriman kepada ujian pertama. Dengan dalil, dengan didukung dengan dalil, baik dalil tekstual maupun rasional. Paham boten? Jadi panjenengan menawi ngajari putra-putra panjenengan agar beriman kepada Allah dengan dalil. Bukan hanya dipaksa kepada Allah, tapi dan saudarinya. Nah, kita punya mazhab yang sudah jelas dalam akidah. Kita ikut Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari. Beliau muridnya Syekh Abu Ali Al-Jubai. Abu Ali muridnya Syekh Abu Hashim Al-Jubai. Abu Hashim muridnya Syekh Abul Huzail Al-Alaf. Al-Alaf muridnya Syekh Ibrahim Al-Nadham. Al-Nadham muridnya Syekh Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid muridnya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha muridnya Imam Muhammad bin Sayyidina Ali dari istri kedua. Sayyidina Ali, Siti Fatimah wafat, nikah lagi dengan Khawlah binti Ja'far dari suku Bani Hanifah, punya anak Muhammad cerdas, gak ikut politik, gak ikut rame-rame politik. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain yang dari Siti Fatimah politik. Kalau Muhammad buatan ngaji mawon, maka Muhammad bin Sayyidina Ali ini muridnya semua pendiri mazhab Qadariyah, Ma'bad Al-Juhani, Wailan Al-Dimashqi, pendiri mazhab Jahamiyah, Jahm bin Sofwan, pendiri mazhab Murji'ah, pendiri mazhab Mu'tazilah, Wasil bin Atha, semua muridnya pendiri mazhab. Apa jadinya muridnya dari 24 pendiri mazhab, pendiri pom bensin. Banten. Imam Abul Hasan Asy'ari 40 tahun jadi orang Mu'tazilah, bahkan menjadi dai Mu'tazilah yang mendakwahkan mazhab Mu'tazilah. Lama-lama beliau sadar ini Mu'tazilah liberal ini, semua ditundukkan kepada akal. Ayat Quran harus masuk akal, kalau nggak masuk akal ditakwili. Hadis harus masuk akal, kalau nggak masuk akal ditolak. Agama harus aklani, harus mafahim aklaniyah. Karena agama itu harus masuk akal, maka dalil-dalilnya pun harus rasional, kata Mu'tazilah. Maka Imam Asy'ari lama-lama khawatir kalau dia menjadi liberal. Imam Asy'ari istikharah berulang kali, ketemu mimpi jumpa Rasulullah SAW. Rasulullah berkata, keluarlah kamu dari madhab kamu, dirikan madhab sendiri. Kemudian beliau mendeklarasikan diri di Masjid Basrah. Wahai masyarakat, wahai saudara-saudara sekalian, semua tahu siapa saya
tokoh Mu'tazilah, mulai hari ini saya keluar dari Mu'tazilah, akan saya bentuk mazhab sendiri yang saya namakan Ahlus Sunnah. Belum wal jamaah, belum. Nanti wal jamaah Imam Sanusi dinamai wal jamaah. Ahlus Sunnah, kita kembali kepada sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mazhab Asy'ari itu berdasarkan Quran dan hadis dan akal. Tapi Quran nomor 1, hadis nomor 2, akal nomor 3. Kalau Mu'tazilah akal nomor 1, Quran pun harus ikut akal. Kalau Mu'tazilah, Mas Ali enggak. Quran nomor 1, hadis nomor kali, akal nomor 3. Di antara mazhab Asy'ari yang terkenal adalah sifat 20. Apal betul? Mana ibu-ibunya, mana ibu-ibunya? Enggak ada ibu-ibu. Apal betul ibu-ibu? Sifat 20 apal? Sing wajib bagi Allah, sing mustahil 20, sing jaiz 1, yang wajib bagi Rasul 4, yang mubah, yang mustahil 4, yang mubah 1, berarti aqaid khamsin, aqaid 50. Yang heran, Imam Asy'ari sangat cerdas, mengopeni, membantu, ngopeni, melihara awak-awak ini, kita-kita yang dipelihara, dididik oleh Imam Asy'ari. Imam Asy'ari mencetuskan, menetapkan sifat Allah nomor 1, sifat wujud. Di Qur'annya betul-betul. Ayo orang baca, di Qur'an betul-betul. Innallaha wujud. Betul-betul. Kalau yang jawab ada berarti gak pernah baca Qur'an. Nanti baca Qur'an betul. Sering baca Quran betul. Kalau sering baca Quran, ayo cari ada nggak ayat yang mengatakan Innallaha wujud. Betul. Sami'un basirun wonten, qadirun wonten, alimun wonten, tapi wujud wonten betul. Imam Asy'ari menetapkan bahwa sifat wujud nomor 1 bagi Allah. Sifat kudrah, iradah, sama, basar, ilmu, haya, kalam, malah belakangan malah. Nomor sekian malah. Nomor 1 sifat wujud di Qur'annya boten-boten. Kenapa? Kalau Imam Asy'ari, beliau, kita ini sebenarnya tidak ada. Kita ini sebenarnya, jawab. Kita ini sebenarnya tidak ada. Tapi kita ini diadakan. Kita diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lapal ada dan lapal tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Kau paham orang ini? Kita ini sebenarnya, ayo, kita ini ada atau diadakan? Diadakan. Kita diadakan oleh siapa? Oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada itu ada, sudah ada. Akan sudah paham? Jadi yang ada hanya Allah. Kita ini diadakan. Sudah paham? Ada dhamir, kata ganti pronoun. Ada 3. Ana, aku. Anta, engkau. Gua, dia. Kata dhamir ya, 3. Silahkan dipakai. Ana Said, aku Said. Ana Khalid, Ana Hasan, Ana Yusuf, Ana Abu Bakar, Ana Zainab, Ana Fatimah. Silahkan. Tapi nanti mati semua. Mati semua enggak? Mati semua. Tinggal Ana Safi tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku Tuhan. Bukan aku Khalid, bukan aku Sa'id, bukan aku Hasan, bukan aku Bakar, bukan. Aku siapa? Aku Allah. Tidak ada Tuhan kecuali ana. Itu artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang wujud kecuali ana, aku. Itu artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Paham betul? Aku Hasan, aku Ahmad, Abu Bakar, aku sudah nggak ada, tinggal aku. Jadi la ilaha illallah maknanya la ana illa ana. Paham betul? Nah, yang kedua,
Yang kedua anta. Silakan dipakai. Engkau Hasan, engkau Abdullah, engkau Abu Bakar, engkau Ahmad, engkau Khalid, engkau Husain, engkau Fatimah, engkau Zainab. Mati semua tidak? Mati semua. Tinggal engkau satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali anta. La ilaha illa anta. Tidak Tuhan kecuali engkau, anta. Artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. Artinya la anta illa anta. Tidak ada ente, nggak ada kecuali anta. Yang satu itu anta Allah. Begitu pula huwa dia. Silakan dipakai. Dia Ahmad, huwa Khalid, huwa Hasan, huwa Fatimah. Mati semua. Tinggal huwa satu yang nggak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali dia. Artinya la wujuda illa huwa. Tidak ada yang ada kecuali dia. Artinya la huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali dia. Dia siapa? Jadi hakikatnya sebenarnya yang sebenar-benarnya aku Allah. Yang sebenar-benarnya engkau Allah. Yang sebenar-benarnya dia Allah. Kita ini menggunakan pinjam. Nanti buatan pinjam, pilih. Mau berapa tahun pinjamnya? Jawab. Berapa tahun pinjamnya? Aku Ahmad, aku Khalid, aku Abu Bakar. Mau berapa tahun pinjamnya itu? Mau aku itu? Jawab. Berapa? Jawabnya sebenar. Terserah yang meminjemin. Siapa tahu pulang dari sini sudah diambil lagi. Sudah. Terserah yang memiliki anak, anta, huwa, yaitu Allah. Maka sebagian tarekat namanya tarekat Syatoliyah, kalau zikir la ilaha illallah, kemudian naik Allah illallah, naik Allah, naik hu. Itu supaya betul-betul menghilangkan masya Allah, kecuali yang diingat adalah Allah. Itu assalamualaikum tenang saja. Maka Imam Asy'ari menetapkan dengan berani, di Qur'annya pada nggak ada, bahwa sifat yang paling nomor satu adalah sifat wujud. Paham boten? Ini namanya kita memahami akidah dengan adillah aqliyah. Jihad nomor satu ini agar diberi pemahaman kepada masyarakat berakidah dengan benar, dengan mantap. Coba takon semua orang pada Asy'ari, ngerti orang seperti itu? Gak akan ngerti. Hanya di pesantren yang ngerti begini ini. Hanya di pesantren yang ngerti begini ini. Di luar pesantren gak akan ngerti itu. Nah, monggo putra panjenengan di pesantren kan insya Allah akidahnya ma'al ilmi, ma'al adillah. Bukan hanya ikut-ikutan tapi ma'al adillah kalau putra panjenengan di pesantren kan. Jihad yang kedua adalah wa iqamatu syariatillah. Melaksanakan syariat Allah. Salat 5 waktu, zakat 2,5% atau 1 kintal dari 10 kintal, atau lebih siji dari 40. Apalagi puasa Ramadan, pergi haji, pergi umroh, itu dalam rangka jihad melaksanakan syariatillah. Azan di masjid yang keras, yang enak suaranya, dalam rangka mensyiarkan agama Allah. Pengajian di suhur rame-rame dalam rangka mensyiarkan syariatillah. Itu jihad yang kedua. Oleh karena itu kita percuma kumpul banyak begini atau kumpul di alun-alun kalau tidak diniati untuk jihad di ajli sya'air Islam, berjuang demi meramaikan agama Islam. Mau selawatan, mau siwatan, mau tahlilan, semuanya dalam rangka bi'alai kalimatillah. Itu dalam rangka jihad yang nomor 2. Yang nomor 3 wa yuqamah, wa nomor 3 wal qitalu fi sabilillah. Kalau ada yang nyerang, kita jangan diem, harus kita lawan perang. Paham betul? Kalau Indonesia diserang, kita jangan takut, lawan. Ketika pasukan Nika datang di Surabaya, bawa komandan Brigjen
Isa Malabi, Kiai Hashim Asy'ari mulakan fatwa, man mata li ajli watanihi mata syahidan, wa man khana li watanihi halalun damu. Barang siapa mati demi tanah airnya, mati syahid. Podo karo demi agama. Barang siapa berkhianat kepada tanah airnya, anteknya Belanda, mata-matanya Jepang, anteknya Jepang, bunuh. Tapi nggak kafir. Ya cuma saya nggak kafirin orang, nggak mengkafirin orang. Ada orang Islam jadi cecunguknya Belanda, dari anteknya Jepang, bunuh, halal darahnya, tapi tidak kafir. Jadi kalau kita diserang, ya kita harus melawan dalam rangka mempertahankan hak kita. Itu jihad yang ketiga. Yang keempat yang paling penting lagi. Wadaf udharari maksumin musliman kana aw ghairu muslim. Kiai biasanya maknanya kiai. Lan nolak kemlaratane wong kang direksa. Paham aja? Nolak kemlaratane wong kang direksa. Ya betul paham. Coba kalau saya ngartikan, insya Allah paham. Memberi perlindungan kepada seluruh warga masyarakat yang baik-baik. Masyarakat yang baik-baik, orang Pangandaran yang baik-baik, bukan penjahat, bukan pengedar narkoba, bukan bos judi, bukan bos pijat, bukan koruptor. Kita lindungi, bukan pelaku kriminal, kita lindungi. Musliman kana au ghairu muslim. Fatul Pak. Luar biasa enggak? Fatul Pak, luar biasa. Muslim atau non muslim, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu di Pangandaran, dan orang itu baik, bukan pelaku kriminal, bukan orang jahat, harus kita lindungi, hidup bersama di Pangandaran dengan aman dan nyaman. Memberikan perlindungan seperti itu termasuk jihad fi sabilillah. Beda kan kalau jihadnya ambil izin. Kalau kita justru memberi perlindungan kepada masyarakat yang baik-baik, maksum, man asallallahu dima'al ma'malahum. Orang baik-baik, bukan pelaku kriminal, bukan penjahat, bukan bos narkoba, bukan bos judi, bukan pengusaha masyarakat, bukan. Harus kita lindungi, hidup di Pangandaran bareng-bareng dengan kita, muslim atau non muslim. Itu kata kita fatul bil it'ami. Semua masyarakat Pangandaran harus cukup mangan, cukup pangan, semuanya. Muslim non muslim, asal orang itu baik-baik, harus cukup pangan. Kewajiban pemerintah, Pak Wakil Bupati, menyediakan pangan yang mencukupi kehidupan masyarakat, seluruh masyarakat Pangandaran. Dan makan yang bergizi, makan yang sehat. Jangan nasi sudah basi digoreng, dikasih mecin, kasihkan ke anak sampean, jedel otaknya dulu, jedel. Makan yang bergizi, ala lawa ikan mas, atau ayam, atau daging, ada sayurnya, ada minum jus. Itu namanya kita memberikan makan kepada anak istri dengan makanan yang bergizi. Faedah manfaatnya, minum susu, telur, madu, jahe merah, dalam rangka memelihara kesehatan, untuk ibadah kalau sehat, untuk bekerja kalau sehat, untuk belajar ilmu kalau masuk sekolah kalau sehat. Dan kewajiban pemerintah memberi kecukupan pangan kepada seluruh masyarakat Pangandaran. Ini merupakan jihad fi sabilillah. Kalau ada orang Pangandaran satu saja, bu muslim, bu non muslim, mati kelaparan, orang mau mati orang mangan, sebagai orang mangan, dosa semua ini, kita yang dosa semua. Ada orang mati nggak makan sebabnya kita dosa semua. Nomor 1 bupati dosa, nomor 2 ketua DPRD, nomor 3 Kapolres, nomor 4 Dandim, nomor 16 ketua NU, 16. Ya, fardu kifayah. Ada orang sampai mati karena kelaparan, dosa semua kita ini. Semua dosa. Jangan sampai ya. Mari kita bangun masyarakat yang cukup pangan, dan pangannya harus bergizi. Orang katanya Presiden Prabowo nanti akan ada makan siang gratis. Coba lihat. Ini apa orang? Ini apa makan siang gratis ini?
Ini sudah berlaku di Iran. Di Iran memang ada program makan siang gratis. Di masing-masing pada sholat duhur makan semua. Di tiap masjid, tiap musola, di tiap tempat-tempat sholat. Kalau makan siang rame. Ada orang yang sholatnya karena ingin makan gratis. Dalam rangka membangun masyarakat yang sehat, yang bergizi, harus cukup pangan. Sebenarnya adanya bulog itu dalam rangka mencukupi pangan. Tapi kadang-kadang bulog sendiri malah merugikan petani. Waya panen malah impor beras. Waya nggak ada beras malah dia sendiri menyimpan beras. Ini nggak benar ini. Bulog sebenarnya harus memperhatikan nasibnya petani. Jual murah, beli mahal. Sebenarnya harus begitu. Pemerintah ini membeli dari petani mahal supaya untung petaninya nanti dijualnya dengan murah. Itu kewajibannya bulog sebenarnya. Tapi prakteknya sulit banget. Nawaitunya bikin bulog seperti itu padahal. Wal iksa'i dan orang Pangandaran yang baik-baik, muslim atau non muslim, harus cukup pakaian. Pakaian harus cukup. Coba bayangkan, kita wajib sholat 5 waktu, wajib suci syaratnya harus suci kan? Berarti kita harus minimal punya sarung 7, baju 7, kaos dalam 7, celana dalam 7, kopiah. Coba jangan kalau kopiah cuma 1, ke WC itu, ke pasar itu, ke sawah itu, gimana kira-kira? Atau punya sarung cuma 1, kemana-mana cuma 1, gak benar itu, gak benar. Adanya syarat suci itu artinya agama Islam mengharuskan kita cukup sandal yang pantas, tidak harus mahal tapi yang pantas. Masya Allah, ada ulama, ada wali malah Syekh Abdul Hasan Asyadili. Dia namanya gue bilang, dia namanya gue yang punya Hizb Nasr atau Syadiliyah. Niku pakaiannya tiap hari ganti, mahal-mahal harganya, baunya harum. Pakaiannya terdiri dari wardrobe semeter 17 juta, baju dalamnya pirkardin 7 juta, Masya Allah. Sepatunya Hermes 11 juta, kacamata Cartier 45 juta, ikat pinggangnya Belly 7 juta, ikat pinggang. Tasnya itu Gucci 75, paling murah 75 juta, ada 1,5 miliar Gucci itu. Maksud jaringan kan tasnya kan orang tulisannya pojok Musyawarah Majelis Ulama Kabupaten Malang. Minyak wanginya Jo Malone 3,5 juta, atau Bond 9 4 juta, atau Bulgari 5 juta, atau Louis Vuitton 7 juta. Kenapa wangi itu, Pak? Kenapa? Buat misi 510 gram. Nabi Muhammad mendikan, aku cinta dari dunia ini 3. 1, sholat. Di dunia yang aku senangnya adalah sholat. 2, istri. 3, minyak wangi. Kubbilai min dunia kumsaran. As-sholat. Wanisa istri. Jadi senang. Kesenangan dunia yang beliau senang itu sholat, istri, dan wangi-wangian, minyak wangi. Barang siapa habis makan bawang merah, kata Rasulullah, gak usah jamaah sholatnya. Kalau kita di sini bukan bawang merah, jengkol. Apa itu artinya apa? Karena mementingkan wangi-wangian. Umat Islam harus harum baunya. Ayo, suatu ketika Syekh Syadili ada yang tanya, beliau itu rumahnya bagus, keretanya, kalau sekarang mobil lah, kendaraannya kereta ditarik 2 kuda, Alphard atau BMW lah. Misalnya mobilnya kan Luxio, Grand Max, Korokabe itu main Korokabe awalnya. Pembantunya 16, yang tukang tes sendiri, yang nyetrika sendiri, yang bersih-bersih sendiri, di dapur sendiri, 16 pembantunya. Syekh Syadili, santrinya 6.000 ditanggung. Kiai nanggung santrinya, makan minumnya pakaiannya. Syekh Syadili itu. Suatu hari ada yang tanya, tenang, duduk-duduk, tenang. Syekh, panjenengan wali, bahkan wali kutub. Wali kutub ada 4 kan? Abdul Qadir Jilani, Abdul Hasan Arifai, Said Ahmad Badawi. Wali kutub ada 4.
Saya sendiri antum tuh wali, bahkan wali kutub, kok penampilannya keren gitu. Nah, terus gimana? Kayak yang lain kok menyemprul. Jawab nah, libasi yakul, pakaianku sing bagus ini bisa ngomong. Pakaianku sing bagus larang regane iki iso ngomong. Ngomongnya dia, ayyuhan nas, ana ghani fala tarhamuni. Wahai masyarakat, saya kiai kaya, gak usah kamu amplopin. Itu artinya. Kalau kiai pakaiannya brul, itu arti pakaian ngomongnya ayyuhan nas, ana fakir, farhamuni. Masyarakat saya kiai lara. Mulai besok Pak Wakil Bupati, Kiai Pangandaran harus pakaiannya mewah. Jangan memalukan. Supaya semua mengatakan, anak boleh fala tarhamun. Sudah cukup kaya, gak usah kamu amplopin. Wa terusa dua Abil Hasan Asyadili, Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki yang baru wafat tahun 2004 di Mekah. Waktu saya di sana, santrinya 700. Pakaiannya bagus, selalu bersih, baunya harum. Santrinya 700 ditanggung makan minum pakaian, sakit diobatin, pulang dikasih tiket. Sayyid Muhammad bin Ali, kenapa? Karena kaya, punya hotel di Mesir, di Kairo, punya hotel di Maroko, punya toko kitab besar, punya percetakan kitab. Maka kiai harus kaya. Anak boleh siap jadi orang kaya, siap kiai jadi orang kaya, siap. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Quran ini masa gak percaya? Ojo ngantek sampai mati meninggalkan anak cucu yang melarat, diafan. Ayo kita berusaha, kita mati, anak cucu kita mapan, mendapatkan warisan dari harta yang saya tinggalkan. Itu Quran itu. Jadi sugi itu wajib, melarat itu dosa. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal ardu yarithuha ibadiyas salihun. Saya tetapkan dalam kitab Zabur bahwa kekayaan alam ini untuk hamba-hambaku yang soleh. Orang Pangandaran harus kaya. Mas sekarang kuali yang kaya bukan orang soleh. Yang kaya nomor 1 Indonesia Prayogo Pangestu, duitnya 1.200 triliun. Nomor 2 Eka Cipta Sinar Mas 700 triliun. Nomor 3 Antoni Salim. Nomor 6 Khairul Tanjung, nomor 6. Ada lagi nomor 39 Haji Rashid. Nomor 40 Haji Muhammad Bayu yang punya taksi Bluebird. Nomor orang Islam, tapi kebanyakan bukan orang Islam. 50 orang kaya di Indonesia tak boleh saya cari Pangandaran betul wonten. Yang namanya Kaprawi, Jumadi, Sohikin. Sayyidina Utsman bin Affan, sahabat, pernah sedekah gandum diangkut 700 onta. Pirang karung. Walhasil 700 onta ngangkut garung disedekahkan kepada fuqara Madinah. Jangan pernah sedekah pirang karung. Sayyidina Utsman. Yai Wahab Hasbullah mensosialisasikan NU tahun 30, 35, muter-muter sampai ke Palembang. Di sana ada Kiai Kamil Soleh dari Semarang, aslinya lahir NU. Banten, Pandeglang, Menes, ada Kiai Abdul Rahman, bikin NU. Bogor, Ajilan Pagentongan, Kiai Abdul Hamid, bikin NU. Cirebon, Kiai Abbas Butet, bikin NU. Semarang, Kiai Ridwan, Lasem Bamasum, Kudus, Raden Asnawi Kudus, Cepu, Kiai Ihsan, Lombok, Kiai Hasun dan Kiai Faisal, bikin NU. Tahun 30-an, tahun 33, 35. Tanpa proposal. Muter-muter uang sendiri. Uang sendiri. Tanpa bantuan siapa-siapa. Tanpa proposal.
Itu berjasa besar Kiai Wahab dalam menyebarkan Nahdlatul Ulama. Sampai kita nikmati kebesaran NU karena jasanya Kiai Hasyim dan Kiai Wahab. Makanya Kiai Wahab suka muter-muter, istrinya banyak. Enggak apa-apa istrinya. Pokoknya ada 30 sekian lah istrinya. Karena sering muter-muter. Kendaraan sulit. Kalau pergi ke Lombok itu sebulan, ke Palembang setiap minggu, kan transportasi masih sulit. Gelap. Hadirin saya hormati. Nah, kita sekarang ketinggalan dalam hal ekonomi. Padahal jelas sekali perintah Allah agar kita jadi orang kaya. Walladzi ja'alakumul arda lulan famshu fi manakibiha. Ayo, bumi sudah saya siapkan untuk kamu. Subur. Tumbuh tanaman untuk kamu sekalian. Ayo garap bumi ini, jangan diangburkan. Kenapa Cina bisa sugih, kita Kiai nggak bisa sugih? Apa bedanya? Kita harus kaya. Harus kaya. Lakoni rukun Islam. Lakoni rukun Islam. Lu mau haji umroh pasti dengan duit. Gimana? Kalau nggak punya duit, kalau bisa umroh, bisa haji. Bangun masjid, kalau tempat ibadah, kalau pesantren, madrasah, kalau mondoknya anak, kalau ya Allah, nolong fakir miskin, kalau duit sangat penting uang itu. Asal carinya yang halal dan dibelanjakan, ditasawurin dengan jalan yang benar. Sekali lagi saya baca ayatnya, sekali lagi. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jangan sampai orang mukmin, orang Islam, apalagi orang NU mati meninggalkan anak cucu yang kurang makan, kurang sandang, gak punya rumah keleleran. Ya Allah. Jangan sampai, kata Allah, kata Al-Quran. Jadi kalau kita mati melarat, dosa. Kaya itu wajib. Siap? Siap jadi orang kaya? Ya. Awas kalau lagi belum siap, awas. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, orang Baghdad kan, orang Irak. Suatu hari ziarah datang kuburannya Imam Syafi'i di Mesir. Berangkat ke Mesir, ziarah kubur Syafi'i. Setelah sampai di sana melihat masyarakat kanan kirinya kuburannya Imam Syafi'i di desa Fustat namanya, Kairo, melarat. Orang di rumah, nggak punya rumah. Itu Syekh Qadir Jilani segera beli tanah 10 hektar diwakafkan untuk bangun perumahannya orang melarat-melarat di sekitar kuburannya Imam Syafi'i. Sampai sekarang Pak, usul ada tulisannya di gerbang Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya Allah, Syekh Abdul Qadir Jilani itu wali, sugih, loman, panjenengan wali dudu, melarat, pelit. Ya. Dosa itu. Pakaian harus mewah, pakaian harus pantas. Baik, kita punya harga diri, terutama dalam posisi kita sebagai Syuriah, sebagai ketua NU, apalagi sebagai zu'ama, pemimpin umat Islam, harus bisa mengangkat kepala karena kita sendiri tidak kalah dengan yang lain. Gitu loh. Orang kalah kalau ormas-ormas lain. Kita pun gagah, kita pun mewah, kita pun keren. Wal iskali dan tempat tinggal rumah. Masyarakat Pangandaran harus punya rumah semua. Yang punya rumah semua belum? Ya. Harus punya rumah semua. Kalau masih ada satu orang masyarakat Pangandaran tidak punya rumah, dosa semua. Tenang ini. Fardu kifayah. Dosa semua. Ya, harus kita pikirkan. Itu juga bisa memikirkan bareng-bareng. Kalau ada saudara kita yang belum punya rumah, bagaimana caranya lah? Apa ditangin, apa dipinjemin, nanti bayarnya nyicil, terserah jadi jalan keluar. Walhasil ini perintah fathul wahta marid dawai dan nebus obat. Harga obat-obatan. Yang sakit harus bisa mampu beli obat. Ujur tamrid
dan biaya kesehatan untuk dokter, bisa dokter, operasi, harus mampu kita ini. Ini jihad menurut kitab Fathul Mu'in. Kalau diterapkan oleh pemerintah Pangandaran, cocok nggak? Relevan tidak? Yang bilang kitab Fathul Mu'in sudah kuno, cocok, salah. Karena mereka nggak bisa baca itu, membacanya sulit. Jadi sekali lagi, menurut pesantren, kitab pesantren membangun masyarakat yang sempurna dari sejak keimanan sampai kesejahteraan dalam kehidupan. Tidak benar kalau hanya Islam dipahami akidah dan syariah saja. Laisal Islam aqidatan wa syari'atan fahasab, wa innamal Islam dinut thaqafah wal hadarah wal ilm wal adab wal insaniyah. Islam bukan hanya rukun iman dan rukun Islam saja. Islam bukan hanya akidah dan syariah saja, tapi Islam agama peradaban, agama kemajuan, agama kemasyarakatan, dan agama kemanusiaan. Paham betul? Kewajiban kita membangun masyarakat sesuai dengan perintah Allah, masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Itu namanya Madinah Mutamaddin Madaniyah. Kanjeng Nabi Muhammad SAW 15 abad yang lalu membangun masyarakat di Madinah, berhasil dalam membentuk masyarakat yang beriman dan berpendidikan, namanya thaqafah. Apa namanya? Masyarakat pintar-pintar, sarjana-sarjana, beriman, beribadah, namanya thaqafah. Apa namanya? Dan masyarakat yang sejahtera, rata-rata punya rumah 2 lantai, mobilnya Avanza atau Innova rata-rata, namanya hadarah. Apa namanya? Kalau dua-duanya berhasil, ya kiai, ya ahli ibadah, hafal Quran, mobilnya bagus, duitnya akeh, omah 2 tingkat, namanya mutamaddin. Namanya apa? Kalau kiai larat, thaqafah tapi tidak hadarah. Kalau kiai larat namanya thaqafah dan tidak hadarah. Ada orang kaya tapi buta huruf, hadarah tapi tidak thaqafah. Dua-duanya tidak, semarat. Dua-duanya tidak, jahiliyah itu namanya. Paham kan? Istilah jahiliyah secara lughatan, bukan secara akidah, bukan. Ada orang kelakuan yang benar, melarat, bodoh, melarat, jahiliyah. Ini yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Masyarakat yang jahiliyah menjadi masyarakat yang tadi mutamaddin. Apa? Thaqafahnya dia sukses, thaqafahnya pendidikan, kultur, akhlak, moral, budaya, berhasil, disiplin, dan hadarah, sejahtera, welfare. Nah sekarang kalau kita lihat dunia Islam betul-betul memalukan. Akhlaknya orang Islam, terutama di Timur Tengah, memalukan dan mengerikan. Ada negara namanya Afghanistan. Apa? 100% Muslim. Fungsi jiwa betul-betul non-Muslim. Muslim kabeh. 97% madhabnya Hanafi. Ahli sunnah berarti Ahlussunnah Jamaah. Tarekat Naqsyabandiyah. Terdiri dari 7 suku. 3% Syiah. Perang 40 tahun. Saling bunuh-membunuh, saling ngebom. Bom meledak di jalan, di pasar, di kantor, di rumah sakit, di madrasah, lagi maulid Nabi, lagi sholat Jumat. Maulid kemarin meledak 90 orang mati. Pernah lagi Jumatan meledak 600 orang mati. Podo Islame, podo Al-Sunnah, podo warga negara Afghanistan. Akhlaknya rusak, gak karu-karuan. Panjenengan pengen dolan riko, ingin main ke sana, 100% Islam itu 100% Islam. Pengen pengen Yaman, muarat marik, orang saudara terus. Libya belum selesai. Suriah ada Al-Qaeda, ada Jabhatun Nasrah, ada Wahabi, ada ISIS, ada teroris, takfiri wal hijrah. Di Suriah macam-macam di sana, radikal semuanya. Ada lagi negara agamanya nggak jelas, tapi akhlaknya luar biasa. Jepang, agamanya bukan Islam, bukan Kristen, bukan Katolik, bukan Hindu, bukan Buddha, agamanya Shinto. Agama lokal kalau di sini kita Darmo Gandul, Botoloco, Sabto Darmora.
Sambelur, Sumbut, Sunda Wiwitan, Kaluhunan, Kapitayan, Kaharingan. Tapi akhlaknya tidak ada pejabat korupsi di Jepang. Bukan karena takut neraka, nggak ngerti neraka. Orang Jepang nggak ngerti neraka. Tapi pejabatnya nggak ada yang korupsi apa? Kalau ketahuan malu. Saya kalau korupsi ketahuan malu, anak malu, istri malu, orang tua malu, saudara semuanya malu. Itu yang paling. Al-haya minal iman. Rasa malu itu salah satu bagian dari iman. Orang Jepang tidak ada korupsi. Hakim nggak bisa disuap, polisi, jaksa nggak bisa disuap. Lurus, jujur, malu kalau korupsi ketahuan. Semua keluarganya nanti malu. Dan tercatat dalam sejarah si A koruptor. Malu. Bukan karena takut neraka dosa, bukan. Tidak ada calon dengan pengadilan ke calon. Tidak ada penodong, penjambret, copet, garong, perampok, betul-betul bersih. Jalan nggak ada satupun tuh rokok pun. Bersih. Waktu main sepak bola main di Daha Kotor, dan Jepang main di sana di Qatar, ribuan orang Jepang nonton, ribuan anak Jepang nonton. Selesai nonton, bekasnya anak Jepang bersih, gak ada sampah. Diringkes dewe-dewe, dibuang ke tempat sampah masing-masing. Itu orang Jepang. Ya Allah. Kalau ditanya, misalkan mana jalan anu, ditunjukkan bukan hanya ditunjukkan gini, ditarik tangan saya tuh, bisa begitu. Itu ibu kota Tokyo. Tidak ada polisi lalu lintas, tidak ada. Supir taat pada peraturan masing-masing. Kalau melanggar malu, kalau melanggar lalu lintas, gak ada polisi di Tokyo, gak ada. Semua supir tertib dewe-dewe. Masya Allah. Wa innamal umamun akhlaquhum baqiyat wa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabatnya umat adalah tergantung akhlaknya, bukan agamanya. Bukan agamanya yang bisa mengangkat derajatnya Pangandaran. Ada orang mau pergi ke Pangandaran. Saya mau ke Pangandaran. Aman tidak ya? Oh, hati-hati. Saya pernah ke sana. Sholat Jumat, sepatu hilang. Saumpama. Orang nggak akan tanya agamanya. Gimana orang? Agamanya apa, Islam, bukan Islam? Ahlussunnah apa bukan? Baik apa enggak? Aman apa tidak saya mau ke Pangandaran? Suwar-suri pun aman gak saya mau ke Pangandaran? Aman. Saya pernah ke sana, dompet ketinggalan, tempat wudhu, Raudino masih ono. Nah, jadi apa? Akhlak nomor satu. Paham betul? Saya pernah pergi ke Australia. 6 kota, saya muter-muter 6 tahun 2010. 6 kota selama muter-muter, terakhir di ibu kota Sydney. Di masjid besar, tadinya gereja jadi masjid. Lepas asar, belanja, besok mau pulang, oleh-oleh. Dapat 2 kardus, celana, baju, kaos. Ya, masuk ke hotel, diberesin, ternyata HP kulo hilang. HP saya nggak ada. Cari-cari kemana-mana nggak ada. Sudah, bilang wis lah, ke situ kemana, Jakarta. Saya mau tidur setengah 10, ada orang ngetok pintu, saya buka, pegawai hotel dengan ada anak laki-laki satu membawa HP saya. Ini bapak HP-nya ketinggalan di toko saya. Kira-kira HP ketinggalan di warung di Pangandaran gimana? Agama Islam, Ahlussunnah Nadu Ulama. Paham bosan? Saya pernah main ke negara Mali, Afrika Barat. 23 jam. Jakarta, Dubai Aljazair, Tembakto namanya ibu kotanya. Dengan 6 ormas, Muhammadiyah, Wasiyah, Al-Isyad, di sana Pak, di kota Tembakto, tidak ada rumah dikunci pintunya, tidak ada rumah dikunci jendelanya, sepeda motor ditinggal di halaman, kuncinya masih gantung. Kira-kira dia nama Pangandaran. Ayo kita bangun akhlak kita ya. Allah memuji Nabi Muhammad, gak ada pernah muji gantengnya,
Nabi Muhammad itu gagah ganteng, gak dipuji oleh Al-Quran. Nabi Muhammad sukses, berhasil, pemimpin besar, gak dipuji itu, gak dipuji. Gak dipuji apanya? Akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Bil mu'minina raufur rahim. Ya Allah. Jadi kalau kita yang mengangkat derajat Pangandaran, ayo kita bangun akhlaknya. Aman, tentram, damai, akur jadi sedikit. Berapa pemilu kemarin satu mana wes? Kalau habis pemilu cepat akur lagi deh. Itu hanya sementara. Kita beda pilihan, wajar demokrasi, tapi tidak boleh berkepanjangan seperti Afghanistan. Presiden Afghanistan Burhanuddin Rabbani apal Quran, keluar Al-Azhar, keluar Mesir Al-Azhar, dibunuh. Kafir katanya, antek Amerika katanya. Anak bocah wadon nyanyi dibunuh. Perempuan nyanyi haram. Dari perempuan nyanyi haram, membunuh gak haram. Itu Taliban. Akhirnya kita nggak mau main ke Afghanistan kan? Kita mau ya jalan-jalan ke Jepang, mau nggak? Mau. Saya udah 4 kali ke Jepang. Pertama kali ke sana saya pernah ceramah, selesai ceramah 16 orang masuk Islam. Kedua kali sana lagi, selesai ceramah 4 orang masuk Islam. Kan udah mulai bangun masjid orang di Tokyo. Insya Allah nanti hari Ahad tanggal 12 saya mau ke sana lagi meresmikan masjid itu. Alhamdulillah orang Jepang orang lagi kosong agama, diisi dengan agama Islam yang rahmatan alamin, bukan agama Islam yang pemahaman seperti Timur Tengah yang syiddah, ataruf, itraf, apalagi ilham, ekstrim, radikal, bahkan terorisme. Orang Jepang menerima konsep Islam ala Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah. Nah, monggo, mari akhlak kita bangun. Siap? Siap Bu, Ibu siap? Kanjeng Nabi Muhammad SAW setelah 8 tahun di Madinah menuju ke Mekah diikuti oleh 12.000 sahabat. Nabi waktu lari ke Madinah sembunyi-sembunyi, takut-takutan kan, sembunyi di gua Tur. Tapi sekarang pengikutnya sudah ribuan, datang ke Mekah mau umroh ceritanya. Berangkat ke Mekah. Sebelum masuk kota Mekah, berkemah dulu di luar kota. Malam-malam menyalakan obor. Orang Mekah, Abu Sufyan, Abbas, pamannya Nabi sendiri belum masuk Islam belum. Sayyidina Abbas melihat, aduh Muhammad, ya Allah, sekarang pengikutnya ribuan. Besok masuk Mekah pasti berdarah-darah. Pasti akan balas dendam Muhammad ini. Itu kata Abu Sufyan. Betapa besok banjir darah Mekah pokoknya. Karena merasa jadi salah kan, merasa banyak salahnya. Besok paginya masuk ke Mekah, ada sebagian sahabat yel-yel al-yaum yaumul malhamah. Hari ini hari balas dendam berdarah-darah. Yang dulu membunuh kita bunuh lagi. Yang dulu menyiksa kita siksa lagi. Nabi mendengar, siapa itu? Jangan salah. Al-yaum yaumul marhamah. Hari ini hari silaturahim, hari kasih sayang. Karena seluruh kota Mekah itu dengan Nabi Muhammad, ya famili semua, suku Quraisy, famili semua, saudara kerabat semua. Al-yaum yaumul marhamah. Hari ini hari nyambung seduluran, kembali silaturahim persaudaraan. Orang Mekah yang tadinya sembunyi di rumah ketakutan, semua menyalami Nabi Muhammad. Nabi mengatakan, tidak ada balas dendam, saya maafkan semua. Semua orang Mekah yang sembunyi di rumah keluar dengan mengatakan, bi abi wa ummi antal karim ibnil karim ibnil karim. Demi ayahku, demi ibuku, engkau Muhammad sungguh orang mulia, putra dari seorang ayah yang mulia, cucu dari seorang kakek yang mulia. Mulia apanya? Akhlaknya. Dipuji oleh Allah, Masya Allah. Saya banyak muji, saya mulai di YouTube banyak yang muji, belum selesai muji. Kudu dengan segalanya, kudu dengan ikan asin, kudu karo lah. Kadang-kadang kudu dicaci, diancam, caci maki, dihina. Gak apa-apa dihina, yang dihina sama dengan saya. Ikan asin, sambal terasi, kalau Jawa Barat, lain resek, kalau kudu kan, ya udah gak usah takut.
Dipuji nggak usah takut, dipuji nggak usah sombong, dihina nggak usah takut. Selama yang muji dan yang menghina itu sama dengan saya, makan ikan asin, sambal terasi pedas, neusuare, lainan, bese sosodi. Kanjeng Nabi sing muji sapa? Gusti. Fadima rahmatin minallahi minta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kamu santun Muhammad, kamu ramah Muhammad, kamu pemaaf Muhammad, maka mereka berbondong-bondong simpati pada kamu masuk Islam. Walaupun tafaddal ghalidhal qalbi, seandainya kamu Muhammad sombong, congkak, bawa pentung, sweeping, takbir, tadi akan seperti itu. Dan faddu min hawlik, niscaya orang Mekah lari meninggalkan kamu Muhammad. Kamu santun, mereka simpati masuk Islam pada Muhammad. Fa'fu anhum, maafkan mereka Muhammad. Sakit betul? Sakit betul niru? Jawab, sakit betul niru? Yang kemarin utang 10 juta gak bayar, saya maafkan sakit. Sini sepeda motor gak dibalik, saya maafkan sakit. Betul. Wastaghfirullah Muhammad, maafkan orang Mekah yang dulu menyakiti kamu, akan membunuh Sayyidina Yasir, membunuh Sayyidatina Sumayyah, menyiksa Bilal, Sul Ar-Rumi, maafkan kamu. Wastaghfirlahum, mintakan maaf kepada Allah, mintakan ampunan kepada Allah untuk mereka. Nabi mendoakan agar orang Mekah semuanya diampuni dosanya. Ya Allah, jangan saged sini pun jenengan 5 juta doakan muga-muga ya perlu yang Gusti Allah dosanya saged. Bukan hanya gitu, wasyawirhum fil amr, mereka ajaklah bermusyawarah untuk menatap masa depan yang lebih baik lagi. Itulah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita orang NU harus istiqomah membaca madaih nabawiyah, berjanji, beba, simtudurar, burdah, 2 jembatan tiap malam Jumat, 2 jembatan. Berjanji baca enggak? Malam Jumat, pada selamatan rumah baru, akekah, apa saja lah, syukuran naik pangkat, syukuran dapat rezeki banyak, ayo baca berjanji supaya menanamkan cinta kepada Rasulullah dan bisa meniru akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebenarnya yang namanya Rais Suriah, Khatib Suriah harus hafal berjanji. Kalau nggak hafal mundur. Itu mimbar di masjid jangan dikasih buku khutbah, jangan buang itu buku khutbah. Kalau isunya khutbah masih baca, gak usah pakai lagi. Loh, apa bedanya keluaran dari Boyo Himasa dengan SAG? Kalau baca khutbahnya masih baca. Kalau isunya untuk khutbah Jumat apal-apalan, khutbah nikah apal-apalan, talqin mayit apal-apalan, imam tahlil apal-apalan, khutbah gerhana apal-apalan. Siap Surya? Kalau enggak mundur aja. Kalau Surya. Kalau undang Surya, jangan disediakan buku berjanji. Jangan. Biar baca apa-apalan. Kalau enggak hafal jangan nyamropin. Wa amma qaifad'u taqifan falam yuhsinu bil ijabati kira wa urabi sufaha wal abid fasabbu bi alsinatin badila wa ramahu bil hijarati hatta ubibat ittiba'in ala thumma 'ada ila makkah hazina fasalahu malakul jibali fi latiyadan asabiyah faqala inni arju ayyuhillahu asbabihim man yatawalla aqilillahu maqdahul karim. Ayo kita hidupkan, kita syiarkan pada janji, dihafalkan semuanya. Yang mudah-mudahan juga hafal, bagus. Dan jaga terjebak hafal-hafalan. Syukur-syukur burda, syukur-syukur burda. Burda itu dikarang oleh Syekh Abu Sa'id Muhammad Al-Busiri, orang Iskandariyah Mesir.
muridnya Syekh Abdul Abbas Al-Musi. Abdul Abbas Al-Musi muridnya Syekh Abdul Hasan Asyadili. Asyadili muridnya Syekh Abdul Salam bin Masih. Masih muridnya Syekh Syu'aib Abu Madyan Al-Ghaw. Muhammad Al-Busiri sakit sebulan, lumpuh stroke pada sekali mimpi jumpa Rasulullah SAW. Ceritanya gitu ceritanya. Matur, ya Rasulullah, saya sakit sudah 1 bulan, tidak bisa jalan. Saya ingin ngarang damel qasidah syair yang isinya muji-muji panjenengan, nyuwun izin. Ya wis silakan, tak izinkan bikin. Seminggu mimpi ketemu Malik. Sudah jadi Rasulullah. Itu dibaca, sambil dibaca. Selesai baca, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radiya anhu wa masaha jasadahu fata'affa fawran. Kanjeng Nabi tersenyum. Dipuji itu seneng. Buatan larang, buatan siapa yang mau bid'ah. Jadi mas mau bid'ah, jadi mau. Seneng dipuji itu. Kemudian ngesak-ngesak badannya. Besoknya subuh itu Abu Sa'id Al-Busiri apa buatan amin tadzakuri jironi bidi salami mazat tadam jaron muklatin bidami amhabbatin rihumin tilqa'i kadimatin wa awmadal barku fi dhulma'i min idami Fama li aynayka in qulta fahamata wa ma li qalbika in qulta astafiq yahimi ayahsabu sabbu anna hubbamu qatimu ma baina munsajimin minhu wa muqarimi laula al-hawa lam turid dam'an ala talali wa la arqali diqibani wal alami fa kaifa tumtiru hubban ba'da ma shahidat bihi alayka udud dam'an was-saqami Amin tadzakuri jirun bidi salami. Kenapa engkau selalu menangis? Tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah. Kenapa nangis terus sampai air matamu bercampur darah? Apakah kamu lagi kangen rindu pada perempuan yang ada di dusun di Salam? Atau kalau kau teringat suatu hari panas bertiup angin kencang di desa Kaldimat? Atau kau teringat suatu malam gelap gulita di desa Ibong? Kenapa badanmu kurus kering, gak enak makan, gak enak tidur, gelisah? Pasti kamu lagi mabok cinta. Pasti lagi mabok, lagi kangen cinta. Jawabnya, na'am sara taifu man ahwafa arraqani wal hubbu ya'taridul ladati bil alami ya la ini fil hawal mudri ma'diratan minni ilaika walau arsalta lam talumi. Na'am, memang benar saya lagi mabuk cinta, kangen seseorang sampai rasakan menjadi penyakit. Tapi kalau ente tahu siapa yang sedang ku kangeni, pasti ente akan maklumi. Siapa sih yang kamu kangeni? Perempuan mana? Gadis mana? Janda mana? Yang kamu tangisi? Yang sedang ku kangeni, yang sedang ku tangisi adalah Muhammadun Sayyidul Kaulaini wa Thaqalaini wal Fariqaini min Urbin wa min Ajami Nabiyun al-Amirun Nahi fala ahadu abarru fi qawli la minhu wa la na'ami Huwal Habibul ladzi li kulli hawlin minal awali ma'ami Da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasini faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudaluhu fi ilmin wa la karami. Yang sedang ku kangeni, yang sedang ku tangisi adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Arabi wal Ajam, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidul Alamil Mulki wa Alamil Malakut, Sayyidul Dunya wal Akhirah. Dialah Nabi kita yang kita harapkan pertolongan syafaatnya ketika kita sedang menjumpai problem masalah atau kesulitan. Siapa itu? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Mudrikah bin Huzaimah bin Ilyas bin Mudar bin Ma'ad bin Nizar bin Adnan bin
bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Hamil bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Taroh bin Nahur bin Syaruf bin Arhu bin Falid bin Abil bin Al-Fahshan bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Akhlu bin Hurmus bin Idris bin Milayil bin Qinan bin Anus bin Syed bin Adam alaihissalam. Jadi leluhurnya Kanjeng Nabi jelas betul. Leluhur panjenengan ya. Leluhur Kanjeng Nabi jelas betul. Leluhur panjenengan buturan sapa sampeyan. Leluhur sapa bu panjenengan itu sudah jelas. Kalau Kanjeng Nabi leluhurnya dijaga oleh Allah. Afidhol ilah karomatan li Muhammadin aba'ahul amjada sallallahu ismihi tarokus sifah hafalam yusibhum alu min adamin wa ila abihi wa ummihi hafidhul ilahu karomatan li Muhammadin aba'ahu. Allah menjaga bapak-bapaknya, leluhurnya Kanjeng Nabi Muhammad. Dijaga dari apa? Ya, dijaga dari apa? Allah menjaga apa? Tarokus sifah. Tidak ada leluhurnya Kanjeng Nabi yang saya sebut namanya tadi yang pernah berbuat zina. Tidak ada pernah zina. Tarokus sifah. Semua bapaknya min Adam dan Nabi Adam sampai bapaknya Abdullah dan ibunya Siti. Tidak ada yang berbuat zina. Kenapa? Karena semua nur Kanjeng Nabi Muhammad membawa amanah Nur Muhammad. Kanjeng Nabi, Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum menciptakan Nabi Adam. Setelah menciptakan Nabi Adam, Nur Muhammad diletakkan di tulang rusuk Nabi Adam, terus mengalir sampai ke bapaknya dan ibunya. Saratun saro nurun nubuwwati fi asari huralimul bahiyah wa badru badruhu fi jabini jaddihi Abdul Muttalib ibni Abdullah. Nur Muhammad nyampe ke jabin dahinya kakeknya Abdul Muttalib, kakeknya mukanya terang benderang. Pindah ke anaknya Abdullah, mukanya terang benderang. Masuk ke rahimnya Siti Aminah, maka dilahirkan Nabi Muhammad. Fawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Lahir bagaikan bulan purnama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu Kanjeng Nabi lahir, rumah Siti Aminah terang padam. Abu Lahab dari kejauhan melihat rumahnya Aminah, ada apa ya? Terang banget. Gimana istri? Ada apa? Perintah pada budaknya namanya Tuwaibah. Siapa namanya? Tuwaibah. Kamu lihat rumahnya Aminah, ada apa sih? Terang banget. Tuwaibah pergi. Gak lama datang, ya Amin, majikanku, Aminah melahirkan anak laki-laki. Dari dialah sinar itu datang. Dari bayi itulah nur itu bercahaya. Dari bayi itu Abu Lahab senang. Tuwaibah, sejak besok kamu bukan budak, kamu bebas merdeka sekarang sama dengan saya. Karena saya senang punya ponakan lahir laki-laki namanya Muhammad. Itu gara-gara Abu Lahab sekali senang lahirnya Kanjeng Nabi, mangke di akhirat karena Abu Lahab kafir masuk neraka selama-lamanya. Tapi tiap hari Senin diangkat. Kalau Selasa jebloskan lagi. Kalau Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Ahad masuk neraka. Senin diangkat. Selasa jebloskan lagi. Selama-lamanya. Idza kana hadza kafiran ja'a dammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yawmin itsnaini da'iman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmad fama dhannu bil 'abdi alladhi kana umruhu bi ahmad masruran wa mata muwahhida. Abu Lahab yang gembira sekali ketika lahir Nabi Muhammad, yukhaffafu anhu, diringankan setiap hari Senin, ata anu fi yaumil itsnain yukhaffafu daiman, selamanya dari neraka kalau hari Senin.
Karena sekali menghormati lahirnya Kanjeng, lah bagaimana pahalanya orang Pangandaran. Famadhannu bil abdil ladzi kana umruhu, yang seumur-umurnya selalu baca maulid, pasti dapat syafaat Rasulullah SAW. Yang tidak percaya pasti tidak dapat syafaat Rasulullah SAW. Percaya betul? Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Ini Quran ini. Kalau orang yang dosanya besar seperti saya. Kalau orang yang dosanya besar banyak datang kepada Muhammad, istighfar nang sandi Muhammad di depanmu Muhammad, dan kamu Muhammad ikut juga memintakan ampun untuk orang itu, lawajadullaha tawwabar rahimah, pasti Allah mengampuni dosanya orang itu. Ulo dosanya kata ziarah ke Madinah, istighfar, Kanjeng Nabi dukung ACC, setuju lah orang ini dimaafkan. Allah pasti lawajadullah, lamnya lam tauqid, pasti lam tauqid, pasti Gusti Allah ngampuni dosa kula. Quran itu. Ada orang yang tidak percaya, yang Muhammad dialah percaya, persis tak percaya. Itu ketika Nabi masih hidup, datang kepada Nabi hidup, Nabi mendoakan, dan itu langsung mati. Nabi itu nggak mati, masih hidup. Buktinya, assalamu alaika ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, assalamualaikum. Itu masih hidup. Salam untukmu, salam untuk engkau. Mukhotob. Kalau sudah mati, assalamu alaihi. Jadi tahiyat dulu, assalamualaikum. Ketika jadi masih ziarah Kanjeng Nabi setelah wafatnya sama dengan ziarah ketika masih hidupnya. Percaya betul? Masya Allah, orang ahli Pangandaran, ahli ngaji, ahli maulid Nabi wajib mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Insya Allah ta'ishuna 'ishatan radiyatan mardiyah, hidup tentram, aman, nyaman, air cair rezeki yang semangat, yang halal untuk bekal ibadah dan menambahkan ibadah kita kepada Allah, takut kepada Allah dengan ikhlas dan dengan tulus. Insya Allah Islam tidak akan hilang dari Indonesia selama masih ada orang yang selalu baca maulid Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak ada yang baca maulid, Islam hanya pelan, hanya nama saja. Kalau nggak ada baca maulid, nggak ada ruhnya, nggak ada spiritnya. Kita bangun spirit Islam kita melalui bacaan maulid Nabi, salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kedua anaknya Mas Hafid diberi taufik oleh Allah, umur panjang, menjadi walad dan salihan aliman nafi'an fi dunya wal akhirah, muti'an lillah barran liwalidayhi, syukran wa dumtum bil khair barakati wan najah, wallahu al-muwaffiq thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangasa busroh kari suruhkan dengan doa. Hadirin mohon maaf untuk doa dibawakan oleh Kiai Haji Busroh Kari, pengasuh Pondok Pesantren Hawa Kuning Tasikmalaya. Beliau adalah Wakil Rois Suriah, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Barat.
Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa 'alaniyatana faqbal ma'diratana wa ta'lamu hawaijana fa'tina su'alana wa ta'lamu ma fi anfusina faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wahdina siratal mustaqim wansurna nasran 'aziza. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyyul 'aziz. Allahumma rzuqna rizqan katsiran halalan tayyiban mubarakan fihi min ghairi ta'addi wala masyaqqati wala ghairi wala nasabin minna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ayqid qulubal ulama'i wal muslimin min naumi ghaflatihimul amiq wahdihim ila sabilir rasyad. Allahumma ya hayyu ya qayyum ahyi jam'iyyatana dhatil ulama hayatan tayyibah ila yaumil qiyamah bi barakati fala nuhyiyannahu hayatan tayyibah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun warzuqhum quwwatan ghalibah ala kulli batilin wa dhalin wa fahishin wa su'in la'allahum yattaqun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan fihi. Allahumma ya muhawwilal hal hawwil halana ila ahsanil hal. Ya Rabbi bil Mustafa sunnah dotal ulama wa musulli nahdatina nasran ala dawami. Ya Rabbi bil Mustafa awwi siyasatahu ma'as salamati wa dhafri ala al-umami. Ya sahibi inda kulli syiddah wa yadiyati inda kulli kurbah. Salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad waj'al lana min amri nahdatil ulama farajan wa makhraja. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Allahumma aminna fi biladina wa aslih wulata umurina waj'alillahumma wilayatana fi man khawfaka wattaqaka. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita doakan